Taman Ismail Marzuki. Kita bersama-sama akan berbuka puasa dan sebelumnya pada acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Sendal jepit merawat negeri. Karya Imam Ma'arif. Masih di sini, di desa-desa, di ruang-ruang kumuh, di beranda kemiskinan, di bawah tekanan, terhimpit keserakahan, terkukung dalam keranjang sampah. Masih di sini, menjaga bumi yang lahir dari cinta, menyaksikan pertikaian antar keserakahan, mencatat nota di jejak luka. Jangan ajarkan kepadanya arti kesetiaan. Berabad-abad mereka mengabdi pada kaki tuannya tanpa bertanya kenapa diinjak-injak. Tubuhnya tenggelam dalam lumpur, tergerus kerikil tajam, terendam dalam kotoran. Jangan ajarkan arti penderitaan kepadanya. Sungai keringat mengalir dalam tubuh sejarah sampai ke hilir zaman ini. Bahkan sampai tunas suara karena diijon oleh tuannya. Jangan mengajarkan kesabaran kepadanya. Mereka belajar berkabung dari senandung, belajar cinta dari derita, belajar tawa dari luka. Oh, mereka masih setia jadi alas kaki, tak berpikir jadi peci, atau lagi berpikir harga diri. Cukuplah bila itu berarti bagi bumi. Mereka masih di sini, masih merawat negeri yang masih jadi bayi. Sejujurnya, aku sungguh tertekan. Hidup ini lebih penting ketimbang pekerjaan. Kejam. Sungguh kejam. Kita harus bicara dengan atasan. Kita harus sanggup memulai percakapan menjadi pemimpin dalam serikat pekerja. Bikin kebijakan baru, undang-undang baru, mengurus diri sendiri. Jagalah diri, terutama di malam hari. Pukul 5 pagi di jalan sepi, tiada yang menestapa ini. Pukul 5 pagi, aku sudah bekerja dan berdoa. Adakah angkara bakal terjadi? Akankah aku dimarahi? Apakah kamu mau aku tidak masuk kerja? Aku bukan perempuan. Aku supir
membawa kebenaran bagi kawan-kawan. Bertahanlah, aku akan bertahan. Ketika aku datang, sudah ada 40 perempuan lain. Semua mengincar pekerjaan itu. Kami harus tekun berjuang, katanya. Kami mulai menyetir dan ujian pun dimulai. Tantangan berat tanpa arah. Semua ingin menyakitiku lebih dari yang lain. Saat itu suhu 55 derajat. Kami harus membawa air tambahan. Tapi toiletnya tidak aman. Kulakukan semua seperti kata mereka. Atasan kami naik pangkat, tapi kami harus menyetir meski tak aman. Saat itu suhu 55 derajat. Harapanku hanya satu. Tolong AC dibetulkan. Saat itu suhu 55 derajat. Akhirnya dari 40 orang hanya aku yang diterima. Kami sudah lama, terlalu lama terlunta. Jadi kita harus bangkit agar kamu tak mengalami apa yang kami derita. Bangunlah serikat pekerja. Katakanlah, aku akan membantumu dan lakukan. Katakan, terima kasih Tuhan sudah berada di sisiku. Dalam kerja ini jangan gundah gulana. Kita harus bicara lantang dan bertanya, di mana hatimu? Aku bangga dengan seragam ini. Aku bangga mengaku bahwa aku montir, sopir, kondektur. Semua ini bukti daya kita. Kata Perempuan Perintah, karya James Bartholomeus. Dialog bersama BPJS Tenaga Kerja yang akan dipandu, dimoderatori oleh Mujib Hermani, Ketua MPSI. Kepada Bang Mujib dipersilakan. Kalau kita ngomong BPJS, itu tim itu punya sejarah juga tentang adanya BPJS. Karena apa? Sejarah BPJS itu juga, itu ada peduli yang saat itu, ada kawan kita musisi saat itu, ada Franky Salatua. Itu pas di gedung ini, kenapa misalnya acara ini kita buat sosialisasi di sini, di gedung terkecil ini, kita melakukan penggalangan dana saat itu untuk kawan kita. Itu sampai 2 kali. Kurang apa misalnya? Kesohornya, ngetopnya, karya-karyanya Franky Salatua kita kenal. Tapi dalam keadaan sakit,
itu babak belur, tidak bisa untuk berobat. Disitulah saat itu kita mulailah berpikir, ini model kayak saudara kita Frankie aja tidak bisa berobat ke rumah sakit, apalagi nasib nanti kawan-kawan kita selanjutnya. Dari itulah perjuangan BPJS itu mulai lahir, diusulkan. Kebetulan saya ikut saat itu, ada kebetulan kawan saya yang terus mengawal, itu Timbul Sergar dari BPJS Watch. Kami persilakan Bung Timbul. Terus ada langsung pelaku dari BPJS-nya. Silakan Pak. Jadi bukan basa-basi sebetulnya ya, bahwa hubungan antara penggiat seni, pekerja seni dengan BPJS. Ini kita udah ada hubungan dari cikal bakalnya waktu itu sebelum ada BPJS saat itu. Karena dari tim ini dan gedung ini juga inisiasi tentang ada obrolan tentang harus ada satu badan yang untuk menanggulangi kawan-kawan yang ada kecelakaan kerja. Karena jujur sekali, ada beberapa kawan-kawan yang anggota kita juga itu waktu itu belum tercover ya, jadi anggota BPJS. Terus dia pulang ngamen, dia pulang dari dari kafe yang isi acara, itu terjadi kecelakaan kerja. Atau jatuh saat pasang lampu, dia menjadi stuntman, akhirnya ditinggal tidak apa-apa. Ya itu lagi, semangat gotong royong dari kawan-kawan harus mana sih gitu. Kita patungan, ngedang list, tapi akhirnya ya kawan meninggalkan kita. Akhirnya istri, anak agak cukup terharu kalau kita bicarakan untuk itu. Tapi memang kejadian-kejadian ini harus kita perjuangkan, bukan sendiri. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, mumpung ada BPJS ini, saya sempat bertemu dengan kawan saya Timbul. Ini tolong untuk kawan-kawan saya yang di pekerja seni itu tolong disosialisasi. Sebetulnya pernah juga dengan kelompok yang lain, dengan PESMI, terus dengan Papri dulu kita sempat bertemu di Dinas Kebudayaan itu, tapi tidak mencakup semua. Karena yang namanya penggiat seni ini, pekerja yang ada di ini seni bukan hanya sebatas senimannya atau penyanyinya, gitarisnya, tapi ada yang tukang tarik kabel seperti tadi, tukang sound, tukang patek istilahnya di sini, tukang tarik level atau kru yang lainnya. Itulah penggiat seni, pekerja seni. Karena tidak ada satu pertunjukan yang sukses berhasil itu tanpa para pekerja seni atau penggiat seni yang ada di belakangnya. Untuk itulah sebetulnya kita berusaha berjuang secara ideologis akhirnya. Itu gimana biar kawan-kawan pekerja seni, penggiat seni yang seperti ini untuk bisa mendapatkan BPJS. Dan jujur, kawan-kawan misalnya penggiat seni ini kalau ngomong BPJS itu agak kurang paham sebetulnya, Bung Timbul. Makanya hari ini pas di tempat yang ini ide inisiator awal tentang kita memperjuangkan BPJS, terus kawan-kawan juga perlu tahu apa yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dan jujur, saya juga dengan Bung Timbul pernah dulu waktu kawan-kawan buruh ya, itu yang dapat BPJS. Pertanyaan saya cuma satu, apakah orang yang kerja di pabrik aja yang namanya pekerja atau buruh yang berhak mendapat BPJS tenaga kerja? Kita ini kan pekerja juga, seniman itu pekerja, tukang ojek itu bekerja, tukang sapu itu bekerja. Kenapa mereka yang berhak dapat? Nah ini pertanyaan-pertanyaan saat itu kita muncul, tapi sekarang udah mulai melebar nih kesininya itu udah makin inilah, makin BPJS itu mulai masuk ke lini masing-masing dan manfaatnya udah ada beberapa kawan yang merasakan. Nah perlu untuk kawan-kawan yang terutama yang bergabung atau ikut dalam masyarakat penggiat seni Indonesia ini belum
memahami atau belum paham tentang apa sih ini BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya apa untuk kawan-kawan, kedepannya seperti apa. Nah, itu mungkin yang pada sore ini sebelum kita berbuka puasa minta ada kalau bulan puasa itu biar mendapat Lailatul Qadar. Nah, hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari buka berpuasa hari ini, biar kita, dan saya jujur, saya akan terus mengawal biar gimana kawan-kawan kita itu mendapat BPJS Ketenagakerjaan. Entah apa nanti caranya seperti mana, kita pikirkan bersama. Untuk awal kami persilakan, siapa dulu? Oh, Bang Timbul dulu ya. Ya. Oke, Bang Mujib, Mas Brian ini kepala cabang BPJS cabang Salemba ya. Nanti sebenarnya lebih banyak untuk memberikan informasi. Saya Timbul Siregar, penggiat isu jaminan sosial. Kami bergabung dalam BPJS Watch, lembaga yang membantu masyarakat dalam kasus-kasus ya di kesehatan maupun ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi terima kasih Bang Mujib untuk waktunya. Harusnya Mas Brian dulu nih, tapi nggak apa-apa, kita sering ya. Jadi memang tentunya jaminan sosial ini menjadi sebuah hak konstitusi bagi rakyat Indonesia. Ya, itu ada di pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua rakyat wajib menjadi peserta semuanya. Ya, yang memang untuk seluruh rakyat itu jaminan kesehatan nasional. Program jaminan kesehatan nasional itu dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, khusus pekerja itu harus dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada dua BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau selama ini mungkin ngomongin BPJS Kesehatan gitu. Nah, tetapi ada saudara kandungnya itu namanya BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola program ada 5. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau di BPJS Kesehatan hanya satu program, jaminan kesehatan nasional. Jadi kalau ada yang sakit, diabetes kah, sakit ginjal, katastrofik jantung dan sebagainya, itu dikerjakan, dilindungi oleh jaminan kesehatan nasional. Tapi kalau untuk pekerja, ketika dia bekerja atau pekerja seni, lagi mau jalan ke Taman Ismail Marzuki, mau pentas, resiko kan gak ada yang tahu kita ya, ketabrak di tengah jalan. Itu yang nanggung BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya apa? Pembiayaan kuratif, pembiayaan kesembuhan tanpa batas. Nah, ada tuh di Pekanbaru seorang pekerja informal kecelakaan, ditanggung 8 tahun, mati enggak, hidup enggak, tapi dia masih hidup, masih berentak lah, nggak bisa beraktivitas, di rumah sakit terus. Bisa waktu itu sekitar 9 miliar harganya, biayanya. Nah, pembiayaannya ya terus karena kecelakaan kerja. Jadi selain pembiayaan yang terus menerus karena memang korban kecelakaan kerja. Nah, juga ada pembiayaan yang bersifat ekonomis ketika dia bekerja mencari nafkah, dapat upah, dapat pendapatan. Karena sekarang dia lagi dirawat, dia kan nggak bisa kerja. Maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan
STMB sementara tidak mampu bekerja. Minimal 1 juta. Kalau iurannya 10.000. Jadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu sifatnya wajib. Tadi disebutkan oleh Bang Mujib bahwa seluruh pekerja, kita ini pekerja juga. Kalau menurut BPS itu ada 144,6 juta orang bekerja di Republik ini. Data Agustus 2024. Termasuk pekerja seni, termasuk pekerja pendukung seni. Yang tadi narik kabel kah, atau angkut drum, angkut peralatan musik. Itu juga bagian dari pekerja-pekerja yang harus dilindungi. Jadi wajib jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, tadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, maka pembiayaan kuratifnya full. Ketika nanti tidak mampu bekerja, dibantu uang STMB. Kalau iurannya 10.000, basis upahnya 1 juta. Maka tiap bulan dapat 1 juta rupiah. Maksimal 12 bulan. Lebih dari 12 bulan dapat 50%-nya. Supaya apa? Dia dirawat, keluarganya juga bisa tetap makan. Karena kan kalau kesehatan, sakit, orangnya dirawat, ya perawatan aja kan. Nah, kalau di BPJS Tenagakerjaan ditambah ada biaya STMB sementara tidak mampu bekerja. Kalau sudah mampu bekerja ya selesai, tidak dibayarin lagi. Nah, sampai memang tentunya perlindungan itu sampai cacat total, itu juga dibiayai. Bagaimana cacat misalnya kehilangan 1 jari, jempol, itu juga ada harganya santunannya. Sampai cacat tidak mampu bekerja. Cacat tidak mampu bekerja ya santunannya lebih besar. Nah, dibandingkan dengan kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kalau yang informal, pekerja yang tidak punya majikan, artinya kerja sendiri gitu ya, itu wajib diikutkan dalam program jaminan kecelakaan kerja kematian dengan membayar 16.800, 10.000 untuk JKK kecelakaan kerja, 6.800 untuk kematian 1 bulan. Kalau BPJS Kesehatan yang mandiri berapa? Minimal 35.000 ya, itu kelas 3. Kelas 2-nya 100.000, kelas 1-nya 140. Ini hanya 16.800 2 program. 10.000 kecelakaan kerja, 6.800 kematian. Kalau bayarnya 20.000 boleh aja, nanti sebutnya basis upahnya 2 juta. Nah, tadi kalau kita kecelakaan, dirawat, tidak mampu bekerja, setiap bulan tadi dapatnya STMB-nya 1 juta. Kalau kita mengiur 20.000, maka basis upahnya 2 juta. Kita dapat 2 juta. Tergantung upahnya. Jadi ada pilihan. Mau 10.000, mau 20.000, mau 30.000. Kalau 30.000, basis upahnya berapa ya? 3 juta. Nah, itu juga nanti terkait dengan kalau resiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, ada santunan. Kalau yang 10.000 itu sekitar 70 juta untuk uang makam, uang bantuan 48 kali upah dan sebagainya. Nah, termasuk beasiswa untuk anak maksimal 2 dari TK sampai perguruan tinggi. Jangan sampai pencari nafkah meninggal dunia, anaknya putus sekolah. Ya, nah itu secara sederhana untuk mengatakan bahwa kesehatan kita dijamin ketika sakit, ketika kita mengalami resiko di jalan ataupun di tempat di sini nih, ketika kita lagi memainkan seni tiba-tiba ada yang ada sesuatu yang jatuh atau kesetrum, itu kecelakaan kerja disebut, sehingga kita dilindungi. Ya, nah kalau yang jaminan kematian itu kalau kita meninggal karena sakit, itu disantuni, ya. Nah, kalau sudah 3 bulan kepesertaan yang misalnya badan bukan penerima upah atau informal sektor ya, yang bekerja sendiri, setelah 3 bulan bekerja dia meninggal dapat 42 juta. Kalau yang masih di bawah 3 bulan,
Yang namanya meninggal siapa yang tahu sih ya Bu ya. Hari ini daftar, minggu depan meninggal, dapat uang santunan 10 juta uang kubur. Jadi artinya kalau kita ikut jaminan kematian yang 6.800, resikonya kita ditanggung gitu. Nah, jadi kembali kalau 3 tahun sudah menjadi peserta meninggal karena sakit, entah sakit jantung, entah sakit apa, yang penting sakit ya, itu dapat santunan 42 juta dan beasiswa untuk maksimal 2 anak. Jadi anaknya jangan sampai putus sekolah. Nah, jadi resiko kecelakaan, resiko kematian karena sakit, resiko sakit itu semuanya oleh negara dilindungi. Karena tidak tahu kapan kita sakit. Kita sehat sekarang, besok bisa sakit. Kita sekarang segar bugar, kita jalan di pojok sana sudah menjalankan ketentuan lalu lintas dengan baik. Ada yang nyelonong nabrak kita, itu pun juga menjadi persoalan buat kita kan gitu. Dan sebagainya. Nah, jaminan sosial itu meminimalisir resiko buat kita sebagai masyarakat. Nah, tentunya memang harus menjadi peserta untuk bisa dijamin, ya. Nah, ada juga program BPJS Ketenagakerjaan itu, tadi kan kecelakaan kerja, kematian, ada hari tua dan ada pensiun. Itu untuk masa depan kita, hari tua itu tabungan. Supaya kita selagi produktif menjadi pekerja seni, kita masih bisa menghasilkan. Tapi nanti misalnya sudah lanjut usia dengan keterbatasan fisik, dengan keterbatasan berbagai hal, kan kita masih perlu hidup, perlu ada konsumsi. Nah, oleh sebab itu negara juga melalui BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program jaminan hari tua, tabungan. Nah, ada juga jaminan pensiun, tetapi untuk pekerja informal masih belum. Nah, ini yang sudah kita perjuangkan Bapak Ibu. Ya, kalau pekerja penerima upah, pekerja yang ada majikannya. Misalnya saya kerja di PT BCA gitu. Ya, saya ada majikan, itu wajib ikut. Tapi kalau yang bukan penerima upah, yang bekerja sendiri, itu belum boleh. Nah, itu yang sekarang lagi kita perjuangkan supaya pekerja informal yang menurut BPS itu ada sekitar 83 juta di Republik Indonesia ini juga punya akses ke jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu nanti sifatnya tabungan masa tua yang dibayarkan berbasis manfaat pasti. Manfaat pasti itu apa? Manfaat yang tiap bulan dibayarkan. Sama kayak pegawai negeri. Sama dengan TNI Polri, kalau dia pensiun kan ya sudah, misalnya usia 60. Besoknya pensiun, ya tiap bulan dia akan dapat upah pensiun. Nah, untuk pekerja swasta juga seperti itu. Didorong sekarang menjadi diwajibkan menjadi peserta, sehingga ketika nanti dia pensiun, dia juga berhak mendapatkan tabungan di masa tua, yaitu ada 2, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua bersifat lamsam, dibayar sekaligus, berapa iuran dan berapa hasil pengembangan investasi. Kalau jaminan pensiun diharapkan diberikan tiap bulan. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, kalau untuk pekerja formal sekarang ya, itu yang boleh dibolehkan ya, pekerja formal swasta. Jadi ada kasus, banyak kasus pekerja swasta ini meninggal dunia. Pasangannya mendapatkan pensiun tiap bulan dibayarkan. Sampai kapan? Sampai si pasangan ini meninggal atau si pasangan ini kawin lagi, nggak dapat. Nah, selagi dia memang masih menjadi duda atau menjadi janda, ya terus dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Sampai kapan? Ya sampai dia hidup. Kapan meninggalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah nggak hidup lagi apa meninggal, dalam anaknya dapat juga dan sebagainya. Nah, jadi ahli warisnya juga jangan sampai miskin. Anaknya jangan sampai putus sekolah. Nah, ini yang memang dibuat oleh negara sehingga jangan sampai ada resiko-resiko yang terjadi kalau pencari nafkah itu mengalami sebuah resiko. Sakitkah, kecelakaan kerjakah, kematiankah,
atau memasuki masa usia pensiun, masa lansia gitu. Kalau di BPS, Badan Pusat Statistik bilang lansia kita semakin banyak, sekitar 11% rata-ratanya. Kalau di Jogja tuh lebih besar, sekitar 16%. Tetapi ketika kita memasuki masa lansia yang semakin banyak jumlah orangnya, kata BPS 85% itu nggak punya tabungan, hanya 15% yang punya tabungan. Nah, akhirnya mereka masuk dalam kemiskinan. Atau misalnya mereka memang nggak punya tabungan, paling dia bilang, nah, bapak mau kesini, ibu mau kesini, tolong biayai. Akhirnya tuh anak menjadi apa yang sekarang kita dengar itu generasi sandwich. Generasi yang membiayai keluarga inti, anak-anaknya, pasangannya. Dan dia membiayai orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya nggak punya tabungan. Orang tuanya juga kan mau eksis tetap, mau makan dan sebagainya. Karena artinya kalau anaknya mampu, kalau anaknya nggak mampu, ya terjadilah lingkaran kemiskinan itu. Anaknya akhirnya tidak dibiayai dengan baik, akhirnya menjadi generasi yang produktif tapi miskin dan sebagainya. Nah, jadi kita negara mendorong, yuk selagi produktif, yuk kita selagi memang punya kemampuan menghasilkan, jangan lupa nabung. Karena hidup kita, kata Khairil Anwar, mau sampai 1000 tahun lagi. Mau panjang, tapi kalau panjang dengan kemiskinan, ya sudah, kita akan menjadi beban. Nah, jadi ibu bapak pekerja seni ini bagian dari yang memang juga harus dilindungi. Kata Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021, kata Peraturan Presiden nomor 109 2013, menurut Peraturan Pemerintah nomor 44 2015, seluruh pekerja wajib loh ikut jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kalau dapat pilihan, ikut jaminan hari tua. Jaminan pensiun belum boleh. Jaminan kehilangan pekerjaan itu bagi pekerja swasta formal, ketika dia di PHK baru dapat. Kalau yang informal nggak dapat. Nah, paling tidak yang mau kita sampaikan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan nasional itu dimiliki oleh kita. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu kapan kita dapat kecelakaan kerja, sampai kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan sampai ketika mengalami sakit, kecelakaan kerja, sampai meninggal dunia, ahli waris kita menjadi, atau pasangan dan anak kita menjadi miskin, menjadi ekstrim miskin dan sebagainya. Nah, negara hadir dengan program-program tersebut. Kesehatan, semua yang terindikasi medis dijamin. Ya, kalau kita baca tuh laporan kesehatan ya, itu 4 penyakit yang membutuhkan biaya banyak. Itu penyakit katastrofik, jantung, stroke, ginjal, dan cancer. Itu sekitar 20% dari pembiayaan total. Kalau tahun lalu 2024 total pembiayaan itu 175 triliun. Dia 20%-nya itu kan. Nah, semuanya dijamin atas indikasi medis. Tapi masalah kita kan bukan sekedar sakit. Bagaimana kalau kita ketimpa mika, ketimpa kesetrum atau kita di jalan mau mentas, kena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Nah, itu semuanya dijamin. Sampai resiko ketika kita mentas tiba-tiba meninggal dijamin. Beasiswa untuk anak maksimal 2, santunan untuk ahli waris. Jangan sampai tadi tidak punya tabungan, kita juga akhirnya membuat pasangan dan anak-anak kita jatuh miskin dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak kembali ini hanya secara global saja terkait dengan bagaimana pentingnya jaminan sosial untuk mengatasi segala resiko. Kita pasti punya resiko. Nggak ada orang bilang saya tidak punya resiko. Nggak ada. Resiko itu bisa diminimalisir.
Tapi kita nggak bisa mengetahui kapan kita dapat resiko. Sedia payung sebelum hujan, sebelum ada kecelakaan, sebelum ada kematian, sebelum ada sakit, kita harus punya pelindungnya. Walaupun kita juga harus hati-hati tentunya ya. Pencegahan, JKN itu pencegahan preventif promotif. Nah ini juga harus bawa gaya hidup sehat. Kita harus menghindari namanya GGL, garam, gula, lemak. Ya kan, kalau udah garam, udah tensinya tinggi tuh. Gula, diabetes, ibunya penyakit, lemak, kolesterol dan sebagainya. Nah ini kan enak aja setiap hari minum kopi 3 gelas, setiap gelas 3 sendok gula tiap hari, menikmati manisnya kopi, tapi punya investasi penyakit. Nah, kita harus juga pencegahan. Demikian juga dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kecelakaan kerja paling tidak kita harus hati-hati dan sebagainya. Nah, jadi Ibu Bapak, ini hanya secara singkat saja untuk mau mengajak bahwa negara kita punya jaminan sosial yang iurannya juga nggak terlalu mahal. Manfaatnya besar. Tadi saya sampaikan beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi disediakan 174 juta untuk maksimal 2 anak. Kalaupun kecelakaan kerja, entah ditabrak, entah nabrak, entah kecelakaan pada saat pentas, kecelakaan pada saat berjalan kepada tempat pentas kita dan sebagainya, itu dijamin sehingga kita tidak lagi harus mengeluarkan biaya. Atau di kalangan kita nih ya, sama Bang Mujib tuh waktu mengkampanyekan itu jangan sampai kita menjadi sadikin dan jamilah. Sadikin itu apa? Sakit sedikit miskin. Kita punya tabungan. Wah, kena serangan jantung, nggak ikut jaminan sosial. Tabungan kita yang udah mau dialokasikan untuk umroh, jalan-jalan, dipakai untuk biaya kesehatan. Hanya gara-gara tidak mau ikut jaminan kesehatan. Atau tidak ikut jaminan sosial ketenagakerjaan ketika jalan nabrak trotoar, tidak ikut JKN, tidak ikut kecelakaan kerja, akhirnya ngambil tabungan. Ya sadikin, sakit sedikit ya miskin. Kita sudah tadi itu nabung, jadi jamilah, jatuh miskin lagi Bu. Jadi artinya hindari kemiskinan dengan jaminan sosial. Teori banyaklah mengatakan bahwa jaminan sosial untuk menghindari masyarakat menjadi miskin. Iurannya hanya 16.800 untuk 2 program, kecelakaan kerja dan kematian. Kalau JKN ada tuh ya. Nah ini yang sekarang kita lagi coba dorong ya. Kita lagi memperjuangkan kalau di jaminan kesehatan nasional kan ada peserta penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah ya. Kalau di kecelakaan kerja kematian belum. Nah ini yang lagi kita dorong. Semoga pemerintah misalnya DKI ya mau mengalokasikan anggaran untuk kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja-pekerja rentan. Kami dorong untuk pekerja-pekerja seni. Teman-teman kita, saudara kita yang jalan mengekspresikan dirinya dalam seni dan sebagainya kan punya risiko juga. Nah, itu yang lagi kita dorong. Biayanya gak mahal, 16.800 untuk 2 program. Kali 1 juta orang saja, itu hanya 200 miliar. Kalaupun nggak 1 juta, hanya 100.000 aja orang. Mungkin di DKI 100.000 udah banyak juga kan gitu. 16.800 kali 100.000 orang, kali 12 bulan. Itu kan paling hanya berapa miliar dan sebagainya. Artinya tidak menjadi masalah gitu ya. Nah tapi kita lagi mendorong political will pemerintah untuk secara nasional menerapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dengan skema PBI, penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Ya, seperti di daerah Jakarta ini memang ada beberapa kelurahan sudah mendaftarkan marbot. Di tetangga saya tuh ada kemarin marbot meninggal. Dia klaim karena sakit ya 42 juta.
Artinya kan bisa membantu keluarga. Dan karena dia sudah 3 tahun menjadi peserta, meninggal, anaknya dapat beasiswa. Nah, ini kita lagi mendorong ya, supaya bagi yang mampu bayar 16.800, bagi yang memang tidak mampu, pemerintah hadir untuk membayarkan. Di beberapa daerah sudah, di Jawa Barat nelayan miskin, petani miskin sudah. Waktu zamannya Bu Susi menjadi Menteri Kelautan Perikanan, itu nelayan dibayar juga, ya. Walaupun memang nggak ke tenaga tapi ke Jasindo, tapi paling tidak melindungi pekerja-pekerja kita ya, termasuk pekerja seni. Pekerja seni kan nggak semuanya mampu juga. Bahwa ada juga kelompok pekerja seni yang tidak mampu. Nah, itu yang kita dorong. Kalau pekerja seni yang mampu, ya mungkin 16.800 menjadi hal yang tidak terlalu berat ya. Kali 12 bulan paling sekitar 120 ribuan. Itu untuk setahun, 12 bulan. Ya, jadi Ibu Bapak penting untuk dilindungi. Kita tidak bisa mengetahui resiko itu kapan, bagaimana, di mana terjadinya. Tapi kita sudah terlindungi di segala aspek. Sakit, kecelakaan kerja, sampai resiko paling besarnya itu meninggal dunia. Ya. Demikian Ibu Bapak lanjutkan saja sama Mas Bian, sama Bang Mujib, supaya kita lebih banyak perspektif yang dibangun dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kawan kita pada timbul. Nah ini Pak, ini kan pertanyaan ada berapa kawan nih. Ini gimana cara mendaftar, gimana cara ini ikut bisa secara kolektif apa enggak? Karena pernah ada kawan saya itu si Dadang itu, dia BPJS, bro, gua mau daftar BPJS tenaga kerja, tapi untuk kawin bisa apa enggak? Untuk kawin katanya. Nah, itu nanti bisa dijelasin nanti. Gimana cara mendaftar, gimana cara ini? Karena kan masih belum paham banyak teman-teman. Ya, silakan. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormat Bang Mujib ya, Ketua Umum Masyarakat Pegiat Seni Indonesia. Terima kasih untuk undangannya, Bapak Ibu yang saya banggakan, serta Bang Timbul, sahabat saya. Sebenarnya tadi semuanya sudah dijelaskan ya manfaatnya sama Bang Timbul ya. Jadi tadi disampaikan Bang Timbul, jaminan sosial ini adalah hak Bapak dan Ibu. Jadi untuk bisa memberikan jaminan sosial itu negara, ya pemerintah, DPR, MPR sampai merubah 2 undang-undang dasar, 2 pasal undang-undang dasar 28H itu ya. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial, dan satunya lagi negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial di pasal 34. Jadi negara sudah susah-susah buat gitu kan. Belum lagi perjuangannya dulu ya. Komite Aksi Jaminan Sosial ya, itu demo-demo pekerja seni demo-demo di jalanan gitu kan. Akhirnya ada jaminan sosial. Nah, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Karena semua program negara itu tidak ada program yang untung gitu ya. Pasti hitungannya rugi. Zaman dulu pertama kali BPJS terbentuk, kemudian provinsi-provinsi mau bikin semacam BPJS, mereka nggak bisa. Karena manfaatnya nggak masuk akal, terhadap iurannya juga nggak masuk akal. Ya paling kecil tadi lah 16.800 ya. Manfaatnya ya kalau tadi kecelakaan kerja bisa kecelakaan, itu sekarang kecelakaan ketabrak minimal puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang sampai miliaran, sampai 10M lebih ada di Pekanbaru ya, itu belum sembuh juga ya. Begitu juga jaminan kematian itu kalau 42 juta itu dibagi 16.800 itu iurannya 200 tahun lebih gitu Bu, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang aduh ini kita rugi deh gitu, nggak ada. Semua manfaat jaminan sosial tadi 42 juta itu kan minimal ya. Belum kalau ada beasiswanya
dari TK sampai 174 juta sampai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi gitu ya, 174 juta. Artinya negara menyelenggarakan proteksi supaya masyarakat tidak jatuh miskin ketika terjadi kecelakaan kerja. Ada jaminan kecelakaan kerja, ketika terjadi kematian ahli warisnya tidak jatuh miskin, anaknya bisa sekolah. Kemudian jaminan hari tua ada tabungan penopang. Jaminan pensiun ada manfaat berkala sampai yang bersangkutan meninggal, turun lagi ke janda dudanya, kemudian turun lagi ke anaknya sampai 2 anak. Itu bisa berturut-turut iurannya terbayarkan terus. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan, ketika kehilangan pekerjaan di PHK ada manfaat. Nah, manfaat ini Bapak dan Ibu, ini nggak bisa dihitung secara aktuaria asuransi komersil ya. Nah, jadi ini memang program untuk manfaat untuk Bapak dan Ibu ya. Sehingga penting buat kami ya, kebetulan mungkin pekerja seni yang lain sudah banyak Bang. Misalnya pemusik itu sudah banyak itu ya kemudian artis aktor itu udah juga gitu ya, udah banyak terdaftar gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu sebagai pekerja seni bisa juga dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, baik bukan penerima upah atau penerima upah. Gini maksudnya begini, Bang. Karena batas untuk pekerja bukan penerima upah itu kan daftar pertamanya minimal usia maksimal 65 tahun. Iya, maksimal 65 tahun. Setelah itu bayar terus gak apa-apa, bisa lanjut terus, tetap jadi peserta. Tapi pertama kali maksimal 65 tahun. Nah, untuk pekerja-pekerja yang mungkin sudah di atas 65 tahun, ini bisa kalau ada sanggar gitu ya kan punya badan usaha ya, sebagai pekerjanya adalah pekerjanya, ini bisa sebagai penerima upah dan itu tidak dibatasi dengan usia. Jadi untuk daftarnya Bapak dan Ibu mudah, nanti kami bisa koordinasi sama Sapa gitu ya. Di sini saya bersama Pak Gatot, ini Pak Lurah kami, istri beliau Lurah di Senayan Pak, dengan Bang Aul ya di belakang. Nanti bisa koordinasi dengan kami. Nanti nanti kami hubungi daftar pekerjanya siapa saja, cuma butuh nama NIK itu ya, nama NIK, nomor telepon ya. Itu kalau kita mau daftarnya secara kolektif bisa melalui kami, atau kalau ada yang mau jadi agen perisai bisa mendaftar melalui agen gitu ya. Itu bisa. Perisai itu agen yang bekerja sama dengan kami sebagai agen BPJS Ketenagakerjaan. Ya, semacam marketingnya Bapak dan Ibu. Nah, agen perisai ini ya membantu mendaftarkan gitu ya, membayarkan gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada fee 15% atas iuran yang diterima. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga ada dari syarat penggiat seni, ada satu misalnya jadi agen perisai, bisa seperti itu. Atau tadi langsung ke kami bisa. Kalau mau daftar sendiri pun mungkin 10 menit bisa install Jam Sostek Mobile, itu JMO, itu langsung daftar, masukin data, kemudian transfer, bayar, sudah bisa, langsung bisa. 16.500 untuk 2 program. Kalau tambah jaminan hari tua 36.800. Jadi cara daftarnya gampang Bapak Ibu, sendiri bisa, mau rame-rame bisa, mau melalui agen bisa, itu ya. Tinggal yang nyamannya seperti apa, Bang Mujib. Ya menurut saya penting ya Bapak dan Ibu pekerja seni, karena menurut saya seni itu bagian dari hidup gitu. Ya tadi
ada pentas menyampaikan tentang menjadi pekerja. Nah itu saya dari dulu bekerja, saya itu ya seperti budak pekerja gitu ya. Ya saya sudah 12 tahun yang lalu tuh saya sudah kena diabetes gitu kan, karena kerja terus gitu kan. Ya saya dari dulu tuh memang pengen dari muda tuh pengen berkecimpung di seni juga. Bahkan saya sempat waktu mencari orang yang bisa ngajarin saya teater seni gitu ya. Karena Mas barter nanti sama barter ya. Karena saya baca biografinya Soekarno pun dia kan dari muda dia memang orang seni ya, bikin teater, bikin puisi, bikin tulisan gitu ya. Jadi balance gitu, hidup kita balance gitu ya. Jangan sampai kita hanya bekerja menjadi, kalau kerja aja kan otak kiri ya, otak kanannya seni, keindahan gitu ya. Itu tuh nggak balance gitu ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu merupakan pahlawan-pahlawan keindahan dalam kehidupan masyarakat kita gitu ya. Bisa mendaftar melalui beberapa cara tadi. Nah, ini ada pertanyaan Mas. Ini kan kita mungkin duduk juga nggak? Ya. Nah. Ini kan MPSI itu ada di beberapa daerah ya, beberapa provinsi. Apakah kita bisa kolektif yang ada misalnya di Sumut, yang ada di NTB, yang ada di Banten, yang ada di bisa misalnya daftar pada satu titik, atau memang harus di daerah? Bisa diwakili di satu titik ini. Jadi kalau Bang Mujib ada gitu ya, mengkoordinasikan gitu ya, misalnya dari NTT, dari Sulawesi Utara, dari Sumatera Utara gitu ya. Ada daftarnya, kemudian dikolektifkan gitu ya, didaftarkan baik melalui satu orang agen gitu ya, misalnya jadi agen perisai dari salah satu dari agen seni itu bisa, atau daftar itu dilaporkan kami, bisa cepat kami urus, yang mudah saja buat Abang dan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih, Pak Aris. Ini karena kita kejar-kejaran juga dengan dengan buka bersama. Mungkin 3 pertanyaan ya. Bisa langsung Pak Gatot kita langsung iniin. Yang bertanya itu akan kita urus langsung kartu BPJS tenaga kerjaannya. Saya Indria. Saya salah satu pengajar di kampus UNJ juga, dan juga saya owner dari yang ingin saya tanyakan tadi penjelasan tentang BPJS ketenagakerjaan itu kan apakah hanya untuk PNS? Terus kalau untuk pegawai swasta apakah juga bisa gitu mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan? Kemudian juga tentang pensiun ya, dana pensiunnya yang santunan buat hari tua itu tadi ya. Nah, kan kalau misalnya salah satu suami atau istri meninggal, itu dilanjutkan oleh suami atau istrinya yang mendapat santunannya ya gitu ya, sampai pasangannya itu tetap hidup atau sampai meninggal. Dan tadi juga kalau nggak salah dengar ada juga, dan kalau misalnya meninggal juga dilanjutkan oleh ahli warisnya anaknya ya. Oh 2. Oh begitu. Saya pikir kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal itu berarti anaknya stop gitu, nggak kena, nggak dapat ya? Tetap dapat ya? Oh begitu. Oh anaknya hanya untuk 2 anak ya? Iya, anaknya sampai 2. 2 aja. Iya. Kalau misalnya anaknya 3 atau 4 itu berarti nggak bisa. Cuman sampai 2. Itu pun batasnya sudah menikah atau usia 23 tahun. Nah, kalau atau sudah bekerja. Nah. Kalau yang mau saya tanya lagi, kalau untuk UMKM, apakah misalnya seperti ownernya ya gitu ya, terus punya anak 2 gitu, apakah itu berarti penerima upah apa ini masuk ke tenaga kerja? PNS dan P3K nggak bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau non ASN gitu ya, non ASN belum diangkat P3K seperti misalnya security gitu ya, itu bisa.
bisa terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Ya. Segmennya beda Bu, beda. Yang swasta, yang informal swasta, kalau yang ASN itu ada 2, PNS dan P3. Kalau non ASN BPJS Tenagakerjaan. Nama saya Karenina, saya tinggal di Jakarta Timur. Pertanyaan saya begini Pak, kita kan pekerja seni nih, penghasilan tidak menentu. Lalu kalau kita membayar tiap bulan, tiba-tiba ada yang nunggak, apakah kita akan dicoret, apa dilangsungkan, apakah ada tenggang waktu untuk tunggakan itu? Sekian, terima kasih. Baik, saya Gesat atau dipanggil Polo, petugas security. Yang saya mau tanyakan mungkin meluruskan dari Ibu tadi, karena kan pendapatan orang itu sedikit Pak, yang dimaksud Ibu itu kita nggak bisa tentu nominal. Kalau sebagai yang Bapak maksud ini program PU atau BPU? BPU atau PU Pak? Yang Bapak mau jelaskan di sini BPU. BPU kan karena seniman. Karena kalau setahu saya kalau PU itu penerima upah. Ya betul ya. Nanti kan BPU programnya. Nah, apakah saat peserta mendaftar pertama bisa mendapatkan fee 3 bulan dari BPJS untuk dibantu kepesertaannya secara gratis? Itu yang pertama, karena kan negara ini membantu, gitu ya, maksudnya meringankanlah beban kita yang susah-susah ini, gitu. Sama. Dan yang saya mau tanyakan, saya juga punya peserta BPU dan PU. Apakah saat si peserta meninggal dunia di saat kecelakaan mendapat 2 klaim atau 1 klaim? Itu yang saya tanya. Sebenarnya sih banyak pertanyaannya, karena ini sering terjadi di kecelakaan. Jadi kalau BPU itu kalau menunggak lebih dari 3 bulan itu kepesertaannya langsung hilang. Hangus. Kalau Ibu membayar lagi, Ibu mulai dengan yang baru. Memang kemudahannya BPU ini supaya tadi tidak ada hutang gitu ya. Memudahkan, kemudian bisa 2 jenis pekerjaan. Kalau PU kan cuma 1. Kalau BPU tuh bisa 2 jenis pekerjaan. Nah, kemudian tadi yang pertama berkaitan dengan bantuan iuran ya, pekerja nggak menentu gitu ya. Ya makanya memang di saat daftar awal aja. Di saat daftar awal memang di beberapa daerah, banyak daerah memang itu pemerintahnya banyak memberikan bantuan iuran untuk BPJS Tenagakerjaan. Cuma itu tergantung anggaran ini Pemdanya Pak. Ini kalau Pemdanya nggak ada anggaran, dia juga nggak bisa membantu. Lagi pula mungkin iurannya relatif minim ya, 16.800 gitu ya minimal gitu ya. Ada lagi Pak, mungkin saya juga tadi kurang dengar atau salah dengar. Itu 65 tahun atau 56 tahun Pak pensiunannya? Mendaftar pertama maksimal umur 65. Oh 65 ya. Maksimal itu ya, 65 berarti ya? Bukan, begitu. 65. 56 ya, 56 ya? Maksimal 65 ya. Kalau itu klaim ya? 56 itu berhak ambil JHT. Jaminan pensiun JP-nya. Dan kalau JP sekarang 59. Jaminan pensiun. Untuk jaminan pensiun apa tadi yang Bapak bilang tidak bekerja, jaminan tidak kerja atau jaminan kehilangan pekerjaan ya. Itu kompensasinya dilihat dari berapa persentase Pak? Itu 60% dari gaji selama maksimal dari yang dibayarkan. Karena kan BPU kita nih Pak. Kalau BPU tidak ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu hanya penerima upah. Iya benar. Kalau tadi yang Bapak sampaikan pertanyaan 2 kartu itu dapat dua-duanya, tapi uang pemakaman hanya 1 kali. Untuk ambulan gratis dari BPJS kan? Atau ada tambahan bantuan lain? Kalau kecelakaan kerja ada kecelakaan kerja, tapi kalau kematian enggak. Nah, terus saya mau tanya lagi, apabila si peserta mendaftar hari ini Pak, maaf aja ya, umur rezeki maut kita nggak tahu, pas keluar meninggal, apakah itu diklaim? Bisa. Dapat yang uang pemakaman tadi, 10 juta. Yang 42 enggak? Enggak, karena sekarang peraturan pemerintah yang baru, Permenaker 1 2025 itu ada 3 bulan untuk dapat semua manfaat full. Jadi 3 bulan. Hanya uang pemakaman
10 juta. Tapi kalau sudah di atas 3 bulan itu dapat 42 juta. Ya, kita kan juga buat menjelaskan ke teman-teman. Benar. Iya. Ya. Terus saya mau tanya lagi, kalau bisa agak diperinci Pak untuk klaim kecelakaan, karena ruang lingkup BPU setahu saya dia luas, sesuai dengan kayak tadi di sini kan area Seniman, otomatis kan hitungannya dia kemana-mana. Nah di saat rumah sakit itu kadang ada yang nggak paham Pak BPU dan PU, karena saya sendiri pernah nemuin saat si ojol ini jatuh, misalkan kita tawarkan itu dia nggak ngerti BPU itu apa. Seperti itu Pak. Ya saya harap BPJS membantu ke sosialisasi lagi setiap rumah sakit yang kurang memahami juga. Karena saya pernah alami juga. Jadi kita akhirnya sampai nggak ngerti juga kan susah jelasinnya. Tapi akhirnya berhasil dilayani kan? Ya karena akhirnya ya. Saya punya connect juga nanya juga gitu sama orang BPJS ya harusnya gimana. Ya. Di rumah sakit itu saya nanya karena kan itu ke IO resepsionis gitu Pak. Tolong diajari juga cara susunannya. Karena biar pribadi kita nggak bakal apa-apa. Karena pernah saya ajukan surat itu Pak, ini nggak aktif, tapi tolong minta ini kita nggak ada yang paham gitu Pak. Syaratnya itu ada JKK 1, JKK 2 itu harus dijelaskan juga. Agar mereka juga paham. Agar petugas rumah sakitnya paham ya Pak ya? Enggak, rumah sakit pasti akan membalikin Pak. Tolong diisi JKK 1 dan JKK 2-nya. Kalau kecelakaan kerja ya, apalagi seniman jalan kaki ketabrak kayak tukang bakso bisa diklaim juga kan? Ya di situ makanya kita nggak paham di ranah itu ya Pak. Oke. Ya kayak di PU kan yang saya tahu cuma lingkungan kerja aja. Gitu. Terima kasih Pak. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Dari para janda ya, yang ingin ikut BPJS Ketenagakerjaan, bisa nggak Pak? Tapi dia juga punya usaha seperti jualan, bisa dibantu? Oke, saya cuma itu aja pertanyaannya Pak. Karena banyak para janda yang membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan. Kita kumpulkan aja ya Pak ya? Ya, bisa Bu. Ya. Nanti kita kumpulkan ya Pak ya, kita kerjasama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas paparannya Pak. Ya, jadi kita ini memang pekerja seni yang mungkin ke belakangnya itu kan mungkin bekerja di sebuah instansi gitu ya. Ini kan udah masa-masa pensiun gitu lah ya. Nah, dalam masa pensiun ini kan melihat dengan kemudahannya 16.000 itu ya, yang mungkin waktu itu kan potong gaji dan lain sebagainya gitu ya, nggak terasa ditambah dengan mungkin gaji kita sendiri. Nah, kalau misalkan ya itu rumah sakit mana aja bisa menerima ya untuk jaminan kesehatan apabila udah sakit gitu ya. Nah, kedua, apakah setiap rumah sakit itu menerima gitu ya? Kadang kan kita bukan BPJS gitu kan. Nah, kalau toh pun ada yang menerima belum sembuh dikeluarkan 3 hari kok ini karena kan fasilitas BPJS gitu. Nah, masa belum sembuh dipulangin, nanti daftar lagi katanya. Nah, dari awal lagi gitu. Akhirnya kambuhnya semakin ini. Nah, ini yang di lapangan ya Pak, yang kita temuin begitu. Apakah dengan program ini mungkin bisa diantisipasi hal-hal seperti itu? Mungkin disosialisasikan lebih baik lah. Karena ini kan program pemerintah untuk melindungi rakyat. Masa udah sakit tapi suruh pulang dulu, nanti balik lagi. Nah, hal-hal seperti itu ada di masyarakat gitu. Nah, kalau mungkin sudah pensiun kan sekitar 56, 50 atau pensiun dini 46, 47 atas kehendak sendiri mau mengadakan membuat usaha sendiri gitu misalkan. Nah, itu untuk klaim misalkan pensiun itu pada usia berapa begitu? Makasih. Itu nggak ada tadi keluar masuk ya. Karena tadi kalau jaminan kesehatan nasional itu kan memang ada metode inasibijis pembiayaannya. Jadi untuk penyakit apa dia punya standar biayanya, standar perawatan. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada pembatasan biaya ataupun treatment sepanjang itu sesuai dengan indikasi medis ya. Jadi beda Bu. Kalau Ibu punya kartu BPJS Ketenagakerjaan dan rumah sakit biasanya memang menanyakan ketika terjadi misalnya kecelakaan gitu ya, ditanyakan dulu punya BPJS Ketenagakerjaan, pasti dia akan mendahulukan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena tadi
mereka biayanya tuh nggak harus banyak dibatas-batasi, asal sesuai dengan indikasi medis pasti akan ditanggung itu semua perawatan, operasi dan lain-lain sampai dengan sembuh gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, ya silakan. Masih Mas Brian, Bang Mujib. Jadi Ibu, Bapak, ya bahwa gini, ketika kita sedang berjalan, kita tujuannya ngapain nih? Misalnya kita mau pergi ke tempat kerja, kita mengalami tabrakan atau apa, itu kategorial kecelakaan kerja yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kita nggak lagi mau mancing atau lagi mau berkunjung ke rumah saudara, bukan dalam rangka kerja, ditabrak, itu yang nanganin itu BPJS Kesehatan. Jadi beda ya. Nah jadi gini, misalnya nih, saya langsung ambil simulasi. Ada seorang pekerja seni, ketika dia mau pergi ke tempat pentasnya, dia mengalami kecelakaan lalu lintas ditabrak. Tabrak itu artinya ada kecelakaan ganda. Yang pertama nanggung siapa? Harusnya kan Jasara Harja ya. Setelah itu 20 juta, setelah itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lagi pekerja seni ini gak lagi pergi kerja, dia lagi mau pergi mancing atau lagi mau ngerjain ke tempat saudaranya, kecelakaan ganda, yang menangani pertama siapa? Jasara Harja, 20 juta. Setelah lewat 20 juta siapa? BPJS Kesehatan. Jadi beda motif kita mau kerja atau mau jalan-jalan atau mau nggak kerja gitu, lagi dalam posisi nggak kerja. Tetapi tetap ada yang menanggung. Jasara Harja kalau kecelakaan ganda, kalau kecelakaan tunggal Jasara Harja nggak ikut. Kecelakaan tunggal itu apa? Kita naik motor nabrak trotoar. Kalau kita lagi mau pergi kerja, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lagi mau pergi nggak dalam rangka kerja, BPJS Kesehatan. Ya, jadi tentunya persoalan yang muncul itu BPJS Kesehatan betul 3 hari belum layak pulang, disuruh pulang. Nah itu sebenarnya fraud, nggak boleh. Kapan boleh pulang? Kalau indikasi medis mengatakan boleh pulang. Nah, jadi banyak kasus yang kami tangani di BPJS, kita bilang nggak boleh. Nah, artinya kalau ada pasien dalam kondisi belum layak pulang, disuruh pulang, itu bisa lapor ke BPJS 1, BPJS Kesehatan di rumah sakit. Ya, seperti kemarin ada pasien di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur, saya nggak usah sebut, dia harus pulang, tapi posisinya tidak bisa duduk, belum bisa jalan dan sebagainya. Akhirnya saya advokasi di extend. Nah, karena memang kondisinya belum layak pulang, ketika dia di extend, dia masuk ICU. Makanya saya bilang, kalau nanti dipaksa pulang, bilang ke rumah sakit, buat pernyataan, kalau meninggal di rumah, tanggung jawab. Karena kan kalau ada pasien belum layak pulang, disuruh pulang, kan di rumah nggak ada oksigen, nggak ada perawat, nggak ada dokter, terus yang menangani siapa? Nah ini kan persoalan keselamatan pasien. Nah, tetapi kalau memang BPJS Ketenagakerjaan itu tadi ditanggung full, nggak ada istilahnya dari BPJS Ketenagakerjaan itu pasien kecelakaan kerja disuruh pulang, nggak ada. Selagi memang belum layak pulang, dia tetap difasilitasi. Berapa biayanya? Tidak ada yang membatasi. Selagi memang terindikasi medis. Tadi disebutkan, tadi saya sebutkan juga di Pekanbaru 10M bertahun-tahun, 8 tahun, mati enggak, hidup enggak, di rumah sakit terus. Nah, tetapi itulah bagian dari tanggung jawab yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Beda Ketenagakerjaan dan kesehatan. Ya, nah, terus kemudian tadi ada juga yang terkait dengan, nah, BPU dan PPU tadi ya. BPU itu bukan penerima upah yang memang bekerja sendiri. Ya, itu boleh menjadi, itu bukan boleh lagi, wajib menjadi peserta dengan membayar minimal 16.800. Ya,
untuk 2 program. Kalau JHT tambah 20.000 minimal, mau 40.000 boleh dan sebagainya, pilihan aja. Nah, itu bisa tadi dua jenis pekerjaan. Jadi misalnya saya daftar nih, oh saya pedagang dan pekerja ini bangunan, pedagang, penjaga toko dan pekerja bangunan. Tapi kalau saya lagi pergi ngebawa mobil, kan bukan tugas saya yang didaftarkan. Maka ketika saya bawa mobil tabrakan, itu bukan menjadi kategori kecelakaan kerja. Itu yang nangani siapa? Kesehatan. Nah, ini ada memang pendaftaran-pendaftaran yang bisa kita pastikan kita mau mendaftarkan siapa. Bisa gak kita PPU dan BPU? Iya, boleh. Dua-duanya boleh terdaftar. Misalnya sekarang saya bekerja di PTA, setelah pulang kerja saya jadi ojeker, pekerja ojek. Boleh didaftarkan di sini, didaftarkan di sini. Nah, kecelakaannya di mana? Ketika dalam jam kantor, ya di perusahaan. Kalau saya meninggal kecelakaannya setelah pulang sebagai pekerja ojek, kecelakaan ya sebagai pekerja ojek. Jadi tergantung pekerjaannya dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu ya tambahannya saja yang sudah tadi diberikan oleh Pak Brian. Mungkin kita banyak yang belum puas juga dengan pertemuan hari ini, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih gundah juga hatinya tentang BPJS Tenaga Otomatis ada yang tertarik. Tapi pada intinya apa? Untuk upah layak, kerja layak, hidup layak untuk pekerja seni itu memang harus kita perjuangin bersama. Kesejahteraan untuk pekerja seni kita berjuang bersama untuk mewujudkan itu. Kita perlu kesabaran progresif, katanya David itu. Kita perlu. Tapi nanti satu saat, Pak izin nanti mungkin ada orang NPSI nanti bisa dididik untuk menjadi perisai tadi. Nanti biar enak mensosialisasi ke teman-teman jaringan yang lain. Nanti kita bisa bekerja sama lanjut selanjutnya, atau kita buat pertemuan lagi. Nanti ada beberapa titik, misalnya di Jakarta Pusat, Jakarta Timur misalnya kita buat, karena di sana beda-beda komunitas-komunitas. Mungkin itu saja dulu sementara, karena masih ada lagi pertunjukan seni sebagai penutup. Terima kasih Bung Timbul, terima kasih Bung Aris, Bung Brian. Kita beri aplaus untuk BPJS Tenaga Kerja. Saya serahkan kembali kepada Bapak MC. Acara buka bersama maka akan diantarkan dengan kultum dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil minum kalau yang masih haus. Saya bukan ustaz, kita ngobrol aja. Nah, Pak kerja itu saya ingat Pak Timbul pulang ya. Saya agak akrab dengan BPJS Tenaga Kerja itu waktu teman saya namanya Pak Eko Dewas. Jadi saya melakukan sosialisasi juga di beberapa daerah di basis-basis itu. Ada satu hal yang menarik, upah layak, kerja layak, dan hidup layak. Itu cita-cita luhurnya Mujib itu. Karena untuk para pekerja seni itu hal yang sulit sekali untuk disosialisasikan. Nah, memang dengan BPJS Tenaga Kerja ini saya melihat kemungkinannya besar. Dan upah layak, hidup layak, dan kerja layak itu juga kalau kita kaitkan dengan agama, bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering, itu sangat penting sekali. Karena hal yang seperti itu memang kita cita-citakan. Apalagi yang diomongkan Pak Timbul tadi, ketika seorang bekerja keluar rumah, itu kalau hitungan kita, seorang dari rumah dia berniat bekerja, ketika 2 meter aja dari rumahnya dia mengalami kecelakaan dan dia tewas atau meninggal dunia, itu hitungannya sudah hitungan memang kalau dalam agama hitungan jihad.
dia bisa karena niatnya untuk memperjuangkan anak dan istri. Nah, dalam hal ini saya sangat terima kasih ada sosialisasi kerjaan ini, terutama untuk pekerja seni yang memang jarang tersentuh, bahkan mungkin tidak tersentuh karena memang lahannya tuh kemana-mana, informal, bahasa tenaga kerjanya pekerja informal. Jadi buruh misalnya mengangkut kuli-kuli pasar, lebih mirip dengan seniman. Apalagi pekerja seninya itu bukan senimannya, tapi yang nyolok kabel, yang pun panggung segala macam. Nah itu memang tidak. Dulu ada KFT misalnya, KFT itu enggak juga bisa menghidupi pekerja seninya juga. Apalagi pekerja sinetron ya, pekerja sinetron itu tidak tahu ya jam kerjanya kapan gitu. Iya, kerja sinetron itu kapan? Misalnya kita syuting nanti jam 2 malam karena mengejar ada bulan segini. Kita syuting besok subuh sebelum matahari terbit, kita nunggu matahari. Itu nggak ada jam kerjanya dan upahnya nggak jelas juga. Nah, saya berharap itu bisa disentuh. Karena kalau menyentuh itu berarti memang bisa membantu para seniman dan pekerja seninya, dan juga sangat membantu juga untuk kesejahteraannya, sehingga pekerja seni maupun senimannya untuk bekerja kalau kesejahteraannya ada jaminan, itu bisa ya soal kualitas kan bisa ada harapan mengenai kualitasnya. Panitia berapa menit ini? 3 menit lagi. Saya nggak bawa jam. Kira-kira seperti itu, karena kualitas kesenian itu juga kalau senimannya tidak terjamin susah untuk meningkatkan kualitas keseniannya. Kalau ya apalagi umur sudah menanjak ke 40-50 itu sudah tidak bisa lagi aktivitas seperti umur 30-an yang begitu kemana-mana bisa ngapain aja. Nah, saya lihat misalnya teman-teman seniman yang sebagian besar udah STW ini kan mau ngapain lagi, jaminan udah uang tidak punya, jaminan tidak punya, penyakit mulai menimbul, terus ada penyakit ini, penyakit itu, wah itu membuat. Nah, apakah BPJS bisa mengcover itu? Itu yang paling penting, karena tadi saya pernah ngalamin mengkoordinir sosialisasi ini pekerja kuli angkut dan ojek itu dikoordinir, kemudian bayarannya kita tidak 6.800 lagi, tapi separuhnya, karena mereka karena dikoordinir. Karena nggak mungkin mereka bisa kuli angkut sehari duit paling dapat 50.000 di pasar ya. Kuli angkut pasar di Lombok Timur itu 50.000. Mau bayar ini per bulan berat sekali. Jangan hitung pada diri kita tadi, pada mereka, apalagi seniman 3 bulan aja jobless, nggak ada petas, nggak ada income. Nah itu bisa dinegosiasikan lah dengan Pak Timbul. Tadi Pak Timbul langsung pulang sih. Enggak, tadi enak juga. Ya, gitu. Oh itu Pak Timbul itu? Enggak, Pak Timbul enggak kelihatan yang ada. Saya pernah ngalamin itu Pak Timbul. Lombok Timur Depok. Ini usulan kan. Oke. Kalau gitu Bapak-bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ridhoilah puasa kami hari ini, ridhoilah acara ini yang niatnya baik untuk kesejahteraan para pekerja seni yang selama ini memang terabaikan. Ridhoilah ya Allah, ridhoilah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang-kenangan dari BPJS
yang akan disampaikan untuk Bapak David Karo-Karo sebagai Sekjen MPSI, kemudian kepada Ibu Nung dari ITF, dan Dia Kencono untuk perwakilan seniman. Bangsa kita saat ini semua terasa gelap gulita. Ekonomi ambruk, PHK terjadi di mana-mana. Kebutuhan semakin meningkat. Harga bahan pokok semakin sulit terjangkau. Sementara gaji tak kunjung naik. Anak-anak putus sekolah, bahkan ada yang melacurkan diri demi ekonomi. Kesulitan merajalela. Kejahatan semakin berkembang. Pembunuhan, perampokan, narkoba terjadi di mana-mana. Alangkah lucunya negeri ini, negeri yang kaya raya ini. Iya, lihat Ibu. Sementara di gedung Senayan sana, oknum pejabat melakukan transaksi berupaya meloloskan kebijakan, peraturan, bahkan undang-undang untuk kepentingan pribadi. Inilah potret bangsa kita hari ini. Individualistik dan pragmatisme. Money is power. Penuh dengan kemunafikan, hipokrisi. Bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa yang punya sejarah besar sebagai bangsa pejuang dan bukan sebagai pecundang. Kekayaan alam kita berlimpah-limpah. Namun rakyat tetap saja menderita. Kita cuma seperti negara dongeng, seperti dalam cerita-cerita. Kita dinamobokkan oleh sajian-sajian dan ruang-ruang imajinasi yang dibangun oleh pemimpi-pemimpi dan para koruptor-koruptor. Negeri macam apa ini? Tepatnya negeri opera dangdut acak adut.